sayang sekali ya, saya dari Fakultas Ilmu Ekonomi. Di sini saya akan bacakan tentang buku Dinosaur of Dinosaur chapter 10 yang tentang Ansiminotimidis and Descending from Don and Dodge and Wrong. Maaf jika salah dalam penyebutan bahasa Inggrisnya. Di sini yang pertama adalah optimal yang terselubung. Meskipun pada bab-bab sebelumnya menunjukkan seberapa mudahnya kita menipu, meningkatkan bahwa secara umum orang tidak terlalu sering menipu kejujuran, tetapi lebih mendominasi daripada kecurangan. Yang kedua adalah Front X-Men versus pelanggaran sehari-hari, membedakan antara bentuk kecurangan besar seperti penipuan sistematik atau kejahatan dan ketidakjujuran sehari-hari, misalnya sedikit mencurangi ujian atau mengambil barang kecil. Menunjukkan kejahatan besar itu jarang, sedangkan catting ringan itu umumnya namun dampak kumulatif dan menyebar luas. Poin ketiga, perbedaan budaya dan profil kelakuan. Tingkah ketidakjujuran berbeda-beda di antara budaya dan kelompok sosial yang mencerminkan norma sosial lokal. Ada perbedaan menarik, siapakah yang lebih curang, politis atau banker. Tak generasionis tetapi mengarah bahwa pengaruh struktur intuisi dan sistem pengawasan, potensi perbaikan moral, pengingat moral secara konsisten. Contohnya, tanda dia tempat kerjanya memastikan kondisi internal ditandatangani sebelum tindakan, atau bukti mengurangi lanjutan curang kecil sehari-hari. Itu transparansi dan akuntabilitas seperti pengawasan berkala dan sistem pelaporan juga efektif menahan kecurangan. Penyebab etika sama dengan gejala lintani. Kecurangan seringkali terjadi bukan karena orang itu jahat, tetapi karena kondisi lingkungan yang mendukungnya. Ruang abu-abu moral, kelelahan kognitif, motivasi tersembunyi, dan perilaku kolektif. Solusinya memperbaiki kondisi tersebut, sehingga bisakah kecil kecurangan bisa dicegah sebelum menjadi suara lantang. Jadi keseluruhan dari chapter 10 menceritakan dengan nada sheer optimistik yang ketidakjujuran terbatas tapi masih belum merajalela dengan inspirasi ringan seperti peningkatan moral, struktur yang jelas, dan sistem pengawasan yang baik. Masyarakat bisa meminimalkan kecurangan ringan dan meningkatkan integritas kolektif. Jadi kejahatan besar versus kecil, kejahatan sistematis secara terjadi, kecurangan lebih dominan tapi bisa dicegah. Keragaman budaya, norma lokal mempengaruhi tingkat kecurangan. Pengawasan diintasi sama pentingnya stabilitas pencegahan, penelitian moral, kode etika, dan transparansi terbukti mengurangi arahan perbaikan. Fokus pada perbaikan lingkungan moral, bukan hukum berat dan manajemen kekuasaan. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari bab
10. Jadi bye bye.